Halo anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ada apa dengan kimia. Karena tak kenal, maka kita harus kenalan. Setelah mempelajari tentang bahasan ini, Ibu harapkan kalian dapat menjelaskan definisi ilmu kimia, menguraikan hal yang dipelajari dalam ilmu kimia, dan menguraikan manfaat ilmu kimia. Baiklah, kimia adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang materi yang ada di alam semesta. Nah, materi itu bisa berupa air yang kita minum, besi, udara yang kita hirup, pakaian yang kita gunakan, makanan yang kita makan, dan tubuh kita sendiri pun termasuk ke dalam materi. Pokoknya segala sesuatu yang ada di alam semesta itu disebut dengan materi. Itu yang akan dipelajari dalam ilmu kimia. Nah, yang akan dipelajari dalam kimia nanti, pertama tentang struktur materi, kedua komposisi materi, yang ketiga sifat materi, keempat perubahan materi, dan yang kelima adalah energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Contoh, misalnya kita belajar tentang air. Nah, dalam ilmu kimia, kita akan belajar bahwa ternyata komposisi air terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen yang dikenal dengan H2O. Kemudian dalam kimia pun akan dipelajari bahwa air memiliki struktur molekul seperti ini. Jadi kalau dilihat seperti kepala Mickey Mouse. Nah, kepala Mickey Mouse ini nanti akan bergabung dengan kepala-kepala yang lain membentuk satu gelas air. Kemudian, dalam kimia dipelajari pula sifat air, bahwa ternyata sifatnya itu tak berbau, kemudian bening, dan berwujud cairan. Lalu, dipelajari pula bahwa air itu dapat berubah wujud dari wujud yang cair menjadi padat, yaitu es. Kemudian, ternyata dalam ilmu kimia pun kita akan belajar bahwa air itu dapat bereaksi dengan karbit. Kalau kalian waktu bulan Ramadan pernah bermain lodong, nah, maka sebenarnya kalian sedang mereaksikan air dengan karbit, mencampurkan air dengan karbit. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, akan timbul gas. Kemudian, biasanya kalau bermain lodong, gas itu akan disulut dengan api sehingga menimbulkan ledakan. Selain menimbulkan gas, reaksi air dengan karbit akan membuat terjadinya perubahan energi. Buktinya suhunya akan menjadi panas. Nah, itu contoh yang akan kita pelajari dalam ilmu kimia. Terakhir, kita akan mempelajari manfaat ilmu kimia. Yang pertama, manfaat ilmu kimia adalah dengan kimia kita dapat mengetahui segala sesuatu tentang suatu materi, baik itu sifatnya, perubahan yang dialaminya, manfaatnya, dan dampak negatif dari materi tersebut. Contohnya misalnya ketika kita mempelajari tentang oksigen. Seperti yang kita ketahui bersama, oksigen memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan.
Selain sebagai gas yang kita butuhkan dalam proses respirasi, oksigen juga merupakan unsur penyusun senyawa organik pada makhluk hidup seperti asam amino, karbohidrat, dan lemak. Selain senyawa organik, oksigen juga terkandung dalam senyawa anorganik yang terdapat pada cangkang, gigi, maupun tulang makhluk hidup. Oksigen merupakan unsur yang paling melimpah di dalam kerak bumi. Selain itu, oksigen juga ditemukan di udara dan di air laut dalam senyawa H2O. Di dalam tabel periodik unsur, oksigen dengan nomor atom 8 berada pada golongan 6A dan periode 2. Dalam keadaan bebas, oksigen dapat berupa molekul diatomik atau molekul triatomik yang dikenal dengan nama ozon. Oksigen merupakan unsur yang cukup reaktif. Ia dapat bersenyawa dengan unsur lain dan membentuk senyawa yang dikenal dengan nama oksida. Dalam skala laboratorium, oksigen dapat diperoleh dengan memanaskan kalium klorat atau dari reaksi peruraian hidrogen peroksida menggunakan MnO2 sebagai katalisator. Dalam skala industri, oksigen dihasilkan dari destilasi bertingkat udara cair maupun dengan proses elektrolisis larutan kalium hidroksida atau natrium hidroksida. Gas oksigen dapat dimanfaatkan dalam proses pengelasan dan alat bantu pernafasan. Oksigen padat dan hidrogen padat digunakan sebagai bahan bakar pesawat ruang angkasa. Nah, itu adalah manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, dengan ilmu kimia, kita dapat menentukan bahan alternatif untuk mengganti materi yang sulit untuk diperbaharui. Contohnya, ketika nanti bensin, solar, dan gas alam suatu saat itu akan habis, maka dengan ilmu kimia kita dapat menemukan alternatif yang lain sebagai bahan bakar. Contohnya bioetanol, biodiesel, dan biogas. Nah, itu manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga, dengan ilmu kimia, kita dapat menyelesaikan berbagai masalah kehidupan. Contohnya dalam mengatasi masalah plastik yang tak dapat didaur ulang. Bang Manggis, dari bahan apakah plastik yang satu ini? Jawabannya adalah kulit singkong. Tenang, Anda tak salah dengar. Bioplastik ini hasil inovasi 3 mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Ide dasar dari bioplastik berbahan dasar kulit singkong ini muncul dari keprihatinan atas tingginya produksi sampah di bumi. Menurut Kesya, kulit singkong dipilih karena mengandung sekitar 60% polisakarida berupa fatty, jadi tak hanya berujung limbah. Proses produksinya pun terbilang mudah karena tidak memerlukan alat canggih. Pertama, kulit singkong direndam larutan garam untuk menghilangkan sianida pada kulit. Lalu dikeringkan hingga berbentuk tepung. Selanjutnya dicampur dengan asam laktat untuk meningkatkan ketahanan panas. Dicuci, kemudian dicampur bahan PVA agar lentur. Hasilnya, ada bioplastik yang dinamakan CHP ini diklaim mampu menahan beban 3 kali lipat dibanding bioplastik lainnya. Waktu Nah, itu adalah manfaat
kita belajar ilmu kimia. Menarik bukan? Semoga dengan bahasan ini kalian lebih termotivasi lagi, tertarik lagi untuk belajar kimia lebih jauh. Oke, terakhir, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Yang pertama, sebagai bukti kehadiran kalian, silahkan tulis di kolom komentar nama kalian, kelas, kemudian pendapat atau pertanyaan kalian tentang kimia. Kemudian tugas yang kedua, untuk tugas pekan depan, carilah satu buah materi atau zat yang dapat kalian deskripsikan. Komposisinya, sifatnya, perubahan yang dialaminya, beserta manfaat dan dampak negatifnya. Nah, pekan depan akan Ibu beritahukan informasinya lebih lanjut. Sekian, Alhamdulillah, itulah bahasan tentang ada apa dengan kimia. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.